Halo semuanya, balik lagi di channel Cost Accounting kelas 330. Pada video kali ini, kita bakal jelasin Cost Accounting Chapter 1, The Manager and Management Accounting. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Muhammad Rafli Farasul, nomor presensi 19 dari kelas 330. Dan di sini saya nggak sendirian loh, karena saya ditemani oleh dua rekan saya yang keren, yaitu Mutia dan Renaldi. Halo, nama saya Renaldi Hutajulu, nomor presensi 24 dari kelas 330. Halo, nama saya Mutia Amelia Marcelizi, nomor absen 21 dari kelas 330. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, terkait planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi teman-teman, Cost Accounting itu merupakan cabang ilmu dari manajemen accounting. Jadi kita akan dapat lebih mudah memahami Cost Accounting apabila kita paham manajemen. Dan beruntungnya kita sudah mendapatkan mata kuliah manajemen di semester 2 kemarin. Manajemen dapat kita temukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Organisasi merupakan tempat sekumpulan orang saling bertemu, berinteraksi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu pada perusahaan elektronik. Pada perusahaan elektronik, setiap individu yang ada di sana saling bertemu, saling bekerja sama, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada saat perusahaan itu dibentuk, yaitu untuk memproduksi barang dan memperoleh keuntungan dari penjualan barang tersebut. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, kita dapat menemukan manajemen proses. Manajemen proses terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Pada tahap yang pertama, yaitu planning atau perencanaan. Pada tahap perencanaan, terdapat beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan. Yang pertama, seperti menetapkan tujuan, yaitu sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada merancang strategi, yaitu bagaimana cara perusahaan atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Dan yang ketiga, menimbang atau memperkirakan peluang atau ancaman yang sekiranya terjadi di masa yang akan datang. Pada tahap yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian atau pengaturan. Biasanya terdapat berbagai macam kegiatan yang ada di sini. Contoh yang pertama, menyiapkan framework yang akan dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dalam organisasi atau perusahaan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, mengatur wewenang serta tanggung jawab setiap individu yang ada di sana, serta membuat uraian jabatan. Kemudian pada tahap ketiga ada actuating atau pelaksanaan atau realisasi. Pada kegiatan ini sudah jelas setiap individu yang ada di perusahaan akan melaksanakan tugas dan amanah yang telah dibebankan. Kemudian juga terdapat kegiatan motivasi untuk bekerja dengan baik yang biasanya dilakukan oleh pimpinan ataupun senior ataupun sesama rekan. Dan yang ketiga, terdapat kegiatan membimbing bawahan dalam pekerjaannya yang biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh pemimpin ataupun senior. Dan yang terakhir, ada tahap controlling atau pengendalian. Pada tahap controlling atau pengendalian, biasanya dilakukan monitoring, pelaksanaan kegiatan atau kerja untuk menjaga agar kegiatan tetap on the track dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu yang kedua, ada kegiatan evaluasi hasil dari kegiatan atau pekerjaan. Yang apabila hasil dari kegiatan atau pekerjaan tersebut kurang sesuai dengan rencana, akan dilakukan perbaikan untuk kemudian hari. Lalu, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia dan Renaldi. Saya akan membahas tentang value chain dan supply chain, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya rantai nilai dan rantai pasokan. Rantai nilai. Dalam bisnis, rantai nilai adalah urutan fungsi bisnis bagaimana suatu produk atau layanan dapat memiliki nilai yang semakin bermanfaat bagi pelanggan, atau bagaimana suatu produk atau layanan tersebut dapat dianggap berharga oleh pelanggan. Urutan fungsi bisnis ini umumnya memiliki 6 fungsi utama, yaitu yang pertama, penelitian dan pengembangan. Pada fungsi ini, sebuah produk dapat memiliki nilai melalui hasil dari bereksperimen dari ide-ide yang berkaitan dengan produk. Contohnya, produk televisi akan semakin bertambah nilainya jika hal-hal seperti kualitas gambar,
transmisi sinyal, ataupun ketebalan layar dapat dikembangkan dari ide-ide inovatif. Yang kedua, desain produk dan proses. Pada fungsi ini, lebih berbicara tentang bagaimana melakukan rekayasa dan pengujian serta proses produk tersebut dibuat. Contohnya, sebuah televisi dapat semakin bertambah nilainya jika desain pada komponen-komponen televisi dibuat dengan kualitas tersendiri. Yang ketiga, produksi. Pada fungsi ini, umumnya dibahas bagaimana pelaksanaan pengadaan, pengangkutan, dan penyimpanan, serta perakitan sumber daya dalam menghasilkan produk atau layanan. Contohnya, sebuah televisi dengan pengadaan sumber daya yang bagus serta dirakit dari komponen-komponen yang memiliki kualitas yang baik dapat meningkatkan nilai produk tersebut. Yang keempat, pemasaran. Pada fungsi ini akan dituntut bagaimana mempromosikan dan menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Semakin banyak promosi, semakin pelanggan akan mengenal produk, sehingga dapat meningkatkan nilai produk tersebut. Yang kelima, distribusi. Fungsi ini berkaitan tentang proses pemesanan dan pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan. Memilih sarana pemesanan yang baik akan memberikan umpan balik yang baik juga bagi nilai suatu produk atau proses pengirimannya. Jika dapat terjamin dan cepat, itu juga akan meningkatkan nilai suatu produk. Yang keenam, customer service. Fungsi ini adalah bagaimana memberikan layanan tambahan setelah proses penjualan selesai. Contohnya, setelah membeli televisi, dengan adanya jaminan dari pusat layanan ketika ada kendala pada televisi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, pembeli dapat memberikan permasalahan tersebut untuk diselesaikan oleh perusahaan. Dengan ini, dapat meningkatkan nilai dari produk tersebut. Adapun fungsi lainnya yaitu fungsi administrasi yang meliputi akuntansi keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Lalu, rantai pasokan. Rantai pasokan adalah bagian dari rantai nilai yang terkait dengan produksi dan pengiriman produk atau layanan. Mulai dari aliran masuk, informasi sumber daya, hingga pengiriman produk ke konsumen. Pada analisis ini, seorang manajer akan dihadapkan dengan bagaimana meningkatkan kinerja selama produksi dan mengurangi biaya. Maka dari itu, manajer perlu memperhatikan proses pelaksanaan pemasukan bahan, penggunaan bahan, menjaga bahan yang dimiliki agar tidak berlebihan, tim yang melakukan distribusi, juga pihak organisasi retail atau penjual ecerannya, sehingga produk tersebut dapat sampai pada konsumen akhir. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang financial accounting, manajemen accounting, dan cost accounting. Secara garis besar akuntansi, itu dibagi menjadi dua tipe pokok, yaitu financial accounting dan manajemen accounting. Nah, financial accounting itu berfokus pada pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Nah, siapa saja itu? Yaitu adalah investor, instansi pemerintah, bank, dan pemasok. Sedangkan di manajemen accounting itu adalah proses mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Yang mana membantu manajer membuat keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi. Berikutnya itu adalah perbedaan utama pada manajemen accounting dan financial accounting. Yaitu yang pertama adalah perbedaannya terletak pada pengguna utamanya. Di mana di manajemen accounting yaitu pengguna utamanya adalah manajer organisasi dengan outputnya yaitu laporan yang dibutuhkan manajer, misalnya laporan profitabilitas produk, cabang, pelanggan, dan kinerja. Sedangkan di financial accounting yaitu pengguna utamanya adalah para manajer puncak dan pihak luar perusahaan, misalnya investor, bank, regulator, dan pemasok dengan outputnya yaitu laporan keuangan.
Nah, indikator perbedaan yang kedua adalah aturan pengukuran dan pelaporan pada manajemen accounting itu adalah tidak harus mengikuti GAAP, tetapi didasarkan pada analisis biaya manfaat. Misalnya, laporan profitabilitas pelanggan. Dari hal ini kita bisa mengetahui pelanggan yang menguntungkan atau tidak, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih besar atau yang berbeda kepada yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi, untuk mengumpulkan informasi tersebut butuh sistem biaya yang sangat tinggi. Sedangkan misalnya dalam konteks ini, misalnya perusahaan kita itu masih kecil. Jadi karena sehingga saat kita bandingkan antara cost dan manfaatnya, lebih besar cost-nya, maka kita tidak melaporkan laporan profitabilitas pelanggan tadi. Lalu, bagaimana dengan financial accounting? Nah, aturan yang pengukuran dan pelaporan pada financial accounting yaitu laporan keuangan harus disiapkan sesuai dengan GAAP dan disertifikasi oleh auditor independen eksternal. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan terletak pada rentang waktu dan jenis laporan. Pada manajemen accounting itu rentang waktunya fleksibel ya teman-teman, bervariasi dari per jam sampai tahunan dengan laporan keuangan dan non keuangan. Sedangkan di financial accounting itu rentang waktunya dan jenis laporannya yaitu laporan keuangan tahunan dan triwulan, terutama tentang perusahaan secara keseluruhan. Implikasi perilaku pada manajemen accounting itu dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lain. Sedangkan di financial accounting itu melaporkan peristiwa tetapi juga peristiwa ekonomi ya, tetapi juga mempengaruhi perilaku ekonomi karena kompensasi manajer seringkali didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cost accounting. Nah, cost accounting itu merupakan bagian dari financial accounting dan manajemen accounting juga ya teman-teman. Jadi cost accounting itu adalah proses mengukur, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan biaya perolehan atau penggunaan. Jadi contohnya itu adalah perhitungan HPP dan biaya-biaya lain. Sedangkan manajemen accounting membutuhkan informasi HPP untuk mengetahui berapa harga yang diterima pasar, sehingga dapat mengetahui berapa marginnya. Maka pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, sekian dari hasil penjelasan mengenai financial management dan cost accounting. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wah, ternyata pembahasan kita terkait cost accounting chapter 1 udah selesai nih teman-teman. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Saya mewakili dua rekan saya yang lain, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih banyak.